Karena karakter ikan beda-beda Pak. Ada yang panas di awal, ada yang panas di akhir. Oh, udah kayak mesin ya. Poin kedua berarti di Auranti itu kita bahas yellow strip ya Pak ya? Yellow strip. Apakah sekarang kan lagi barat tuh, lagi viral tuh, simetris juga tuh, udah ngikutin kayak Maru tuh. Apakah itu betul atau tidak Pak? Saat ini saya sedang berada di Snakehead Homebase Bandung bersama salah satu juri Kota Hongkong yang sudah berpengalaman di dunia China. Saya datang ke sini itu ada kepentingan untuk nanya-nanya nih Pak. Karena untuk keluh kesah peserta kontes ya terutama untuk jenis ikan Auranti. Nah kan ikan Auranti ini kasarnya ikan yang paling banyak diminati ya Pak ya. Secara signifikan buat teman-teman yang mau ikut kontes nih Pak, bocoran sedikit dari juri, poin pentingnya itu apa aja sih Pak untuk penilaian si ikan Auranti itu? Di Auranti ya, Auranti itu tetap sih sama seperti ikan-ikan yang lainnya. Pertama ada di adaptasi impresi, keduanya ada di yellow strip, lari ke warna, mental dan anatomi. Berarti kita kupas dulu di adaptasinya nih Pak. Ya. Untuk Auranti ini kan terkena ikan yang mengap-ngap tuh. Iya. Apakah ikan mengap-ngap itu masuk ke penilaian atau tidak sebenarnya Pak? Bonus. Untuk di kontes ya? Bonus. Kalau untuk adaptasi yang paling tinggi itu? Adaptasi yang paling tinggi, Poinnya ya, nilainya? Paling tinggi ikan, reaksi ikan itu sangat agresif. Jadi yang paling tinggi agresif, begitu juri datang sebelum kita kasih interaksi itu ikan udah agresif duluan, udah pressing duluan. Kalau teman-teman biasa bilang flaring duluan, agresif. Itu yang paling bagus. Ketika dikasih interaksi dari juri, pergerakan tangan juri, dia mengikuti dengan defensif, dengan flaring, itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Tapi kadang ada juga yang harus dipancing tuh. Karena kan beberapa jenis juga ada yang pakai pulpen. Kadang disamperin itu nggak langsung respon, harus dipancing dulu. Nah itu yang masuk di penilaian poin ke-5. Iya. Berarti untuk poin paling tinggi itu berapa sih Pak? Di sebenarnya 1, 5, 10. 1, 5, 10. Oh berarti untuk yang tengah-tengah tuh di 5 ya? Di 5. Berarti kalau untuk dapat poin 10 itu yang kayak tadi Bapak jelasin, dia aktif tanpa dipancing apa-apa. Makanya kan tahap penilaian adaptasi si juri ini, begitu datang pertama kali itu pasti diam dulu, nggak langsung mancing. Langsung ya? Ya, diam dulu, lihat reaksi si ikan seperti apa, karena kan yang kita nilai tujuannya untuk menilai reaksi ikan, bondingnya seperti apa, menjaga teritorinya seperti apa. Oh, misalkan gini Pak, di saat penilaian ikan nggak aktif nih, tapi setelah Bapak mau nilai ke yellow strip atau ke yang mana, si ikan itu aktif, apakah dapat revisi penilaian? Aktifnya telat misalkan? Artinya telat. Selama si juri masih menilai di ikan itu tersebut, ya itu punya hak untuk dapat nilai 5. Artinya dia masuk di kategori bereaksi ketika ada interaksi. Bereaksi ketika ada interaksi. Berarti ada revisi ya. Oke. Berarti kalau untuk yang poin 1 Pak? Kalau untuk poin 1 dipancing pun tidak ada reaksi. Diam gitu. Mojo. Berarti Bapak selama menjadi juri sering dong nemuin yang kayak sering. gitu. Nah, harus sabar. Kita juga pasti juri nggak langsung lewat, pasti kasih toleransi. Toleransi itu biasanya durasi berapa lama Pak? Paling lama juga 3-5 menit untuk satu ikan. 3-5 menit untuk satu ikan. Kalau udah dipancing-pancing keseluruhan ya. Keseluruhan penilaian. Kalau untuk pancingan sih 1-2 menit cukup sih Pak. Cukup. Tapi kalau misalkan udah dipancing-pancing tetap gak aktif? Satu. Udah jebret 1 aja. Satu. Karena kita udah kasih toleransi. Udah kasih toleransi. Iya, masa toleransi udah lewat ya sudah lewat. Itu kan kadang ada juga yang banyak yang belum paham penilaiannya, alur penilaian seperti apa gitu. Ketika pas dia nggak nonton live IG,
pas datang ke area kok nilai adaptasi saya kurang. Padahal ikan bagus nih. Padahal ikan bagus. Tadi saya lihat bereaksi gini-gini. Kan penilaian kemarin. Oh, Coba lihat nya kemarin. Iya. Jadi di saat penilaian ya. Iya. Walaupun setelah penilaian ikan itu aktif ya itu mah selain ikannya sendiri dong. Betul. Karena karakter ikan beda-beda Pak. Ada yang panas di awal, ada yang panas di akhir. Oh, udah kayak mesin ya. Oke. Terus untuk poin kedua berarti di Auranti itu kita bahas yellow strip ya Pak ya? Yellow strip. Apakah sekarang kan lagi barat tuh, lagi viral tuh, simetris juga tuh, udah ngikutin kayak Maru tuh. Apakah itu betul atau tidak Pak untuk di Auranti? Memang tertulis di situ di regulasi penilaian memang tertulis ada simetris, tebal, rapi. Simetris, tebal, rapi. Warna kuning menuju ke oranye. Memang tertulis itu untuk poin tertinggi. Tapi kan bukan berarti kita patah semangat juga karena ikan gak simetris. Kan bisa mainin yang lainnya. Main dari mental, dari warna, dari anatomi, adaptasi itu bisa mainin semua faktor. Jangan cuma satu faktor aja. Ini menarik teman-teman. Untuk Auranti sendiri ternyata di mata juri pun ada simetris atau tidak. Sekarang saya mau nanya nih Pak sama Pak Tonto, simetris itu seperti apa Pak untuk di Cana Auranti ini? Simetris Di kacamata juri ya. ini dasarnya aja dulu ya, di luar definisi di ikan sendiri. Kita kan yang kita tahu arti simetris itu adalah sama sisi. Sama sisi kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang disebut sama sisi kan berarti satu tahapan melihat bar itu kan atau yellow strip kita lihat dari atas sejajar tidak. Auranti kan biasanya beda dengan bar maru ya. Ya, di punggung ada space. Kalau maru kan nyambung. Tapi kan kita bisa bandingkan. Walaupun ada space kita bisa lihat nih lurus apa sejajar atau tidak. Ya, sejajar apa tidak. Baru lari ke samping jumlahnya. Dari jumlah baru lari ke yang lebih detail lagi bentuk. Nah, yang namanya simetris itu sesuatu yang sama kiri kanan. Ketika dilipat misalkan cermin Pak. Kalau ada bar terakhir yang kayak gini, apa bisa dibilang simetris? Tidak. Oh, teman-teman. Ini sangat penting ya buat teman-teman khususnya yang punya Auranti. Itu poin penting nih menurut saya dari salah satu juri karena penilaian juri itu di saat menentukan yellow strip itu dilihat dari situ Pak ya? Ya pasti tahapannya sama kayak menilai bar maru. Dilihat dari atas sejajar, dilihat dari samping jumlahnya sama, baru lebih detail bentuknya sama tidak. Karena dilihat dari atas sejajar, bentuk jumlahnya sama, kadang bentuknya yang beda. Begitu nggak simetris dong? Nggak simetris, karena bentuknya kan beda. Oke. Seperti ini Pak, kayak gini lah. Misalkan di tengah ada titik. Ada titik. Kiri. Kalau mau dibilang simetris, kanan juga harus ada titik. Ada titik, sama dong. Sama. Nah, teman-teman tuh udah kejawab ya rasa penasarannya ya. Baru kita ke masalah kualitas warna dari yellow stripnya. Warna di yellow stripnya. Kuningnya seperti apa? Apa masih kuning mentah? Biasanya kuning mentah itu ada di ikan-ikan muda di kelas junior rantingnya. Tuh, untuk di kelas junior berarti lebih kuning muda. Kalau untuk di junior sama senior sama jumbo itu sudah pasti yang paling bagus yang menuju ke oranye. Berarti untuk kelas Auranti senior sama jumbo itu diwajibkan kalau pengen poinnya tinggi harus kuning ke oranye ya Pak? Ya. Untuk kualitas warna yellow stripnya ya. Untuk poin si yellow stripnya. Jadi di yellow strip itu ada 2 tahapan penilaian Pak. Tapi satu penilaian cuma 2 langkah gitu. Satu penilaian 2 langkah. Yang dilihat dari simetrinya sama kualitas warna. Oke. Sama kayak maru, dilihat dari simetrinya dan kualitas tebal tipis. Oh, nggak jauh beda ya. Sekarang kan banyak nih hobis yang mencari strip yang tebal tuh Pak. Ya, banyak Pak. Apakah itu ngaruh Pak? Ngaruh Pak. Kan Ngaruh. di situ juga tertulis tebal. Oke. Tertulis. Tapi simetris, tebal dan rapi. Ditulis di sesenya ada. Berarti gambaran untuk bar tebal tuh si yellow strip yang tebal benar-benar lebar ya Pak? Iya. Kan banyak yang tipis, ada yang tebal juga, ada yang barnya banyak tipis, ada yang barnya sedikit dan tebal. Ya semua masing-masing mempunyai Kelebihan. sendiri. Cuman untuk penilaian standar ICC untuk Auranti yellow strip yang besar itu poin yang tinggi. Pantesan sekarang banyak yang cari Auranti bar tebal karena itu salah satu nilai yang paling tinggi untuk di Auranti. Oke, tapi buat teman-teman yang barnya nggak tebal juga jangan patah semangat ya Pak. Semangat, karena kan kalau untuk dari bar sendiri kan itu genetik ya, bawaan dari lahir.
Terus kita hanya bisa mainkan di kualitas warnanya. Oke. Gitu ya, Mas Tri. Sekarang kita lari ke penilaian warna atau Warna. untuk poin paling tinggi di Auranti junior, jumbo atau senior itu dari segi seperti apa Pak untuk warnanya? Kita bicara dari junior dulu nih Pak untuk Auranti junior. Untuk junior, senior sama jumbo sebetulnya sama. Karena emang bentuknya seperti itu Auranti ya. Kualitas warnanya itu untuk warna dasar, basic colornya Auranti itu kan coklat, Pak. Warna dasar itu di badannya. Iya, coklat tua. Coklat tua. Coklat tua itu warna dasarnya. Baru lari ke warna kualitas warna dari si dorsal, anal sama backfin yang kuning keemasan. Oke. Terus si gradasinya berarti Pak. Langkah ketiga baru gradasi biru. Gradasi biru. Iya, Oh, berarti kan itu ada 3 pertama tahapan. itu. Ada 3 tahapan. Warna dasarnya coklat tua, itu basic color badannya. Baru lari ke warna ornamennya dari mulai dari dorsal, backfin sama anal itu biasanya agak kuning keemasan. Kuning keemasan. Kalau itu sudah mulai kuning keemasan, baru kita lari ke tahap ketiga, warna dari gradasi birunya. Oh. Dari dorsal sama anal biasanya. Berarti itu untuk poin yang tinggi ya Pak. Oh, 3 tahapan itu. 3 tahapan itu ya. Kita lihat untuk kategori warna. Sekarang kita lari ke mental nih Pak. Untuk mental sendiri nih, kan kalau di rumah digedor, mangap gitu kan. Itu nilai plus atau bukan sih Pak? Kalau untuk dari cara pendirian tersendiri sih kita nggak harus gedor-gedor ikan. Karena takutnya nanti jadi yang nggak diinginkan lah. Yang nggak diinginkan, ikan stres atau apa, walaupun di rumah digedor mangap. Kalau di area kontes digedor itu udah menurut saya sih salah. Berarti itu bonus ya Pak? Karena fisiologi si ikan takutnya di area kontes itu berbeda, takutnya stres, nanti kan mengurangi penilaian juga, nanti malah jadi yang disalahkan juga. Oke. Jadi sewajarnya saja menilai ikan, cukup dengan pelan-pelan hampir pakai tangan, biasanya dia flaring. Berarti itu ini untuk bicara mental ya Pak? Ya, nah flaringnya sendiri kan ada beberapa karakter ya Pak. Ada yang flaring diam, ada yang flaring di bawah kayak pulkra. Ya. Ada juga yang flaringnya agresif. Nah itu yang paling bagus, yang flaring agresif. Apalagi begitu diginiin udah langsung mangap ya. Mangap sebetulnya nggak ada penilaian ya. Bonus Cuman ya? memang jadi bonus enak. Mental bagus berarti kan? Iya. Oh, berarti untuk poin yang paling tinggi itu mental bagus ya. Kalau untuk yang flaringnya di bawah Pak? Nah itu flaringnya di bawah. Biasanya juri Pak, nilai kan sedang atau tinggi itu masuk? sedang Pak, karena kan masuknya flaring tapi nggak agresif. Nggak agresif. Oke. Berarti buat teman-teman yang ikan aurantinya flaring tapi dia tidak agresif, berarti itu penilaian dari juri itu di poin tengah-tengah di angka 5 ya Pak ya. Kalau flaringnya diem terus di bawah 1 berarti. Kalau 1 itu yang sama sekali Tidak nggak flaring. ada bereaksi, nggak ada flaring. Oh. Kalau flaringnya diem di dasar, biasanya kita kasih 2. Nah, yang paling tinggi kan ada di 4 ya. Ada di 4 itu yang benar-benar flaring, defensifnya agresif sekali. Oke. Oke, untuk anatomi Pak? Anatomi untuk ikan ini kan maksudnya ikan klasifikasinya ke ikan subtropis ya Pak. Subtropis itu biasanya ada nilai plus di high fin. Nah high fin itu kan kita tambahkan 1 poin untuk masuk klasifikasi high fin. Jadi poin tertinggi di ikan subtropis ini, Auranti ini 4. Nah, selain dilihat dari proporsional badan, tidak kurus, tidak Gemuk, terlihatnya dari dagu sampai anal horizontal, rata. Tulang-tulang dari sirip, dorsal sama backfinnya juga nggak ada yang ikal, nggak ada yang patah, nggak ada yang bengkok. Selain itu, tinggi dari dorsalnya sendiri kalau masuk kategori high fin itu 1,5 kali badan.
1,5 kali badan. Iya. Berarti itu udah maksudnya high fin. High fin. Dan itu udah pasti dapat nilai plus ya Pak ya. Nilai plus jadi plus. Kalau misalkan dorsalnya masih standar kayak biasanya 3/4 badan atau 1 kali badan, itu masuknya masih di 3 karena nggak high fin. Masih nggak high fin. Iya, 3 kalau dengan catatan tidak gemuk, tidak kurus, dan semua tulangnya rapi. Betul. Tidak ada cacat di badan. Kalau overall ikan itu bagus, ada satu dari fin atau dari dayung yang bengkok, apakah itu mengurangi Pak? Dari si anatomi? Pasti, Pasti ya. pasti Mas. Ini kelemahan-kelemahan di ikan, di auranti terutama. Ikan auranti junior biasanya kelemahannya ada di warna. Warna ya Tapi pasti. dia warna yellow strip sama apa namanya kualitas warna yellow strip sama warna di gradasi biasanya kekurangan junior itu. Tapi kelebihan junior anatominya perfect biasanya. Karena masih kecil-kecil. Untuk yang jumbo kelemahannya biasanya di anatominya banyak yang ikal. Itu karena faktor apa sih? Ya umur semakin lama mungkin ada pertumbuhan di backfin di tulang-tulangnya, semakin ujung itu kan pasti semakin Melengkung. lunak, semakin lemah, semakin nggak sekuat di waktu Dia masih kecil ya. kecil. Kalau ada lubang kecil, itu tetap mengurangi. Mengurangi estetikanya yang kita nilaikan kalau untuk anatomi. Oke, teman-teman. Walaupun teman-teman punya ikan auranti di rumah bagus, berong high fin, tapi ada salah satu lubang kecil di fin, itu di mata juri tetap akan mengurangi. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman untuk channel auranti bisa dicerna ya dan baik-baik. Untuk anatomi sendiri kita harus hati-hati sebelum ikut kontes. Dari segi fin dan lain-lainnya dilihat dulu Pak ya, apakah ada lubang atau tidak, ada yang apa rontok atau galing ya kasarnya ya, Iya. melengkung, itu masuk ke penilaian Masuk dulu ya. ke pengurangan penilaian juri. Oke. Yang ada toleransi untuk anatomi itu kalau misalkan pada saat fiskin ada accident yang bisa menyebabkan selaput dari backfinnya robek, itu ada toleransi. Ada toleransi tersendiri. Tapi robeknya sih gimana dulu nih Pak? Kalau robeknya sampai ujung mah Oh, tetap tetap ada pengurangan ya. Iya. Biasanya apa aja sih yang kita harus lakuin Pak? Poin penting sebelum kontes? Ya, Biasanya. yang pasti pahami dulu ikan sendiri. Ya, yang apa namanya seperti yang sering saya ingetin, pahami dulu alur penilaian seperti apa, baru praktekkan di ikan sendiri, simulasi nilai ikan kita tuh kira-kira nilai berapa ya. Itu bagusnya di tank background putih atau kan selama ini kalau kontes Putih. putih. Ya paling bagus sih sebetulnya tanpa background, netral jadinya kan. Warnanya Tanpa semua background, gitu tanpa ya. substrat gitu kan, netral. Cuman kan untuk sekarang karena pesertanya yang semakin banyak dan mungkin keterbatasan dari areanya sendiri, venue-nya sendiri, yang mau tidak mau posisi layout tank juga dibikin back to back. Oke. Karena back to back itu untuk mencegah si ikan flaring dengan yang belakang, kita akalin dengan background. Akalin dengan back. Iya. Oke. Kalau- Oke. Kalau untuk posisi venue sendiri yang paling bagus sih satu jajar tunggal. Jadi si tank itu netral, nggak ada background. Netral, nggak ada background, ya. Iya. Oke, itu teman-teman salah satu tips dari salah satu juri ya. Jadi kalau teman-teman sebelum ikut kontes channel auranti khususnya, sebelum lari ke tempat kontes, alangkah baiknya teman-teman dilatih dulu di rumah tanpa background ya Pak, baiknya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Nanti kita akan bahas poin penting di ikan channel lainnya. Tetap stay di channel QQaro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.